mau jadi telur kalau udah jadi roti agak susah emang. Tapi kan kita tahu kandang ayam di mana, yang main JPO siapa, Kementerian Perdagangan itu dirjennya itu kan udah ketangkap tuh. Iya, terus tapi ya baris krim nggak ada ya. TNI Angkatan Laut yang nangkep nih. Karena memang di laut guys, ya TNI Angkatan Laut yang nangkep. Tapi kan di darat ini CPO ini kan aslinya dari darat ya, nggak langsung ke laut. Itu kan waktu penyelundupannya. Ini jangan nanti sampai darat bisa anu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber receh yang tetap santai, tetap bakal sehat. Ngopinya nanti pas buka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan konten gua kali ini untuk menemani saat-saat menunggu berbuka puasa, ya ini puasa udah ke-27 ya. Ya Allah nggak kerasa puasa, mudah-mudahan lancar, berkah, manfaat puasa kita diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala, amin amin. Dan berkat puasa Indonesia jadi lebih baik. Baik guys, ya ini kan tentang apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi tentang larangan ekspor CPO dan turunannya. Terus ada beberapa berita yang kayaknya apa membantah berita itu. Jadi bingung kita ini jadi rakyat. Ada berita yang seperti ini dari Kompas nih. TNI Angkatan Laut amankan 63 juta metrik ton CPO yang akan diekspor secara ilegal. TNI Angkatan Laut tingkatkan patroli penyelundupan CPO ke luar negeri. Ini kalau jujur ya, kalau jujur tegas semuanya, gue yakin nggak sampai naik ke kapal ketahuan semua kok siapa pemainnya. Tapi kita baca dulu beritanya ya. Iya sih, kalau gue sih ngelihatnya begitu. Kalau memang mau jujur, mau tegas semua, udahlah, nggak sampai Angkatan Laut turun tangan sebenarnya. Kabar Reskrim tahu. Wah, Bareskrim Indonesia ini keren. Tapi ini sampai ke laut, tapi nggak apa-apa. Kita baca dulu beritanya guys ya. Dari nasionalkompas.com, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono mengungkapkan jajaran TNI Angkatan Laut telah mengamankan 18 kapal bermuatan crude palm oil CPO atau minyak sawit mentah dan batu bara ilegal yang akan diekspor. Sebanyak 18 kapal itu terdiri dari 7 kapal bermuatan 63 juta metrik ton CPO dan 11 kapal bermuatan 51.000 metrik ton batu bara. Gue kalau ngeliat yang ada penangkapan-penangkapan gini nih seneng gak be? Seneng. Cuman setelah ditangkap apa tindakannya itu kadang-kadang hilang beritanya sih kadang-kadang. Yudo mengatakan penangkapan kapal tersebut sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Sesuai instruksi Presiden waktu itu bahwa kelangkaan minyak goreng kali ini maka di stop untuk ekspor. Kita perintahkan langsung saat itu, kata Yudo di Markas Besar Angkatan Laut Mabes AL Jakarta Kamis 28 April 2022. Yudo mengatakan setelah dilakukan penangkapan TNI AL menyerahkan kepada pemerintah terkait proses berikutnya. Nah kan, kalau ke pemerintah juga sih ya bagus saja ya. Langsung ngantuk gue. Proses kan bener gue ya. Proses berikutnya itu gimana? Tangkap ya nggak? Ya tangkap aja gitu. Alhamdulillah, senang, kami senang Pak ada ditangkap gitu.
yang maling-maling ditangkap itu senang kami. Tapi setelah ditangkap apa kabar? Ia juga memastikan bahwa TNI Angkatan Laut akan meningkatkan patroli terhadap praktek penyelundupan CPO. Bahkan ia telah memerintahkan jajarannya untuk langsung menangkap penyelundup CPO. Kita fokuskan untuk perintahkan pada jajaran apabila melihat seperti itu agar segera diperiksa dan ditangkap. Dan kita tangkap untuk diproses hukum, ucap dia. Selain itu, Yudo meminta agar jajarannya mulai bersiaga di lokasi yang diduga menjadi tempat pengiriman CPO. Tempat-tempatnya sudah kita petakan di mana saja sebenarnya jalur distribusi ekspor CPO. Maka kita awasi karena sudah perintah Presiden Joko Widodo, kata Yudo. Nah, kalau sudah dipetakan sebetulnya pabrik CPO-nya gini. Mau jadi telur kalau udah jadi roti agak susah emang. Tapi kan kita tahu kandang ayam di mana, yang main CPO siapa. Kementerian Perdagangan itu dirjennya itu kan udah ketangkap tuh. Iya, terus tapi ya Bareskrim nggak ada ya. TNI Angkatan Laut yang nangkep nih. Karena memang di laut guys, ya TNI Angkatan Laut yang nangkep. Tapi kan di darat ini CPO ini kan aslinya dari darat ya, nggak langsung ke laut. Itu kan waktu penyelundupannya. Ini jangan nanti sampai darat bisa anu lagi Pak, kongkow lagi nanti ya. Nih berita keduanya guys ya. Oh tadi Pak Yudo itu ada videonya guys. Kita lihat ya videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penangkapan beberapa kapal yang mengangkut muatan CPO dan turunannya. Jadi sesuai dengan instruksi Bapak Presiden bahwa terhitung mulai tanggal 28 April 2022 sudah tidak boleh lagi, untuk sementara tidak boleh lagi melaksanakan ekspor CPO dan turunannya. Di tempat terpisah, KRI Siribua 859 menangkap kapal tanker MT Annabel yang juga mengangkut CPO sebanyak 13.300 metrik ton dan metanol di perairan barat Kalimantan. Ya, itu dari Laksda Arsyad Abdullah ya di videonya. Ya, kita lanjut ke berita keduanya tuh ya. TNI AL bakal tingkatkan tuh patroli. Nah, yang gue mau bahas ini, di darat itu kan ada Pak Polisi tuh, pada Bareskrim. Kemana itu? Masa nggak tahu ya? Kalau nangkap yang lain kan bisa ya. Lagi ya, tapi ya itulah beliau-beliau ya. Gue nggak paham dah ya. Salah ngomong nanti dibilang radikal gue. Ya, padahal kita cuma mau masuk akal aja gitu. Kan polisi di darat tuh. Masa nggak ada data-datanya tuh siapa aja pemain CPO? Gue yakin ada sih. Keyakinan kan bisa salah ya Pak ya. Jakarta Kompas.com, Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono memastikan jajarannya akan meningkatkan patroli untuk mencegah penyelundupan minyak sawit mentah atau crude palm oil ke luar negeri. Langkah ini diambil setelah pemerintah memasukkan CPO ke dalam daftar larangan ekspor. Tentunya meningkatkan patroli. Kalau patroli kita sebenarnya tiap hari sudah rutin. Tadi sudah saya sampaikan terdapat 30 atau 40 kapal setiap hari di seluruh wilayah Indonesia, kata Yudo di Markas Besar Angkatan Laut Mabes AL, Jakarta, Kamis 28 April. Kebayang nggak? TNI Angkatan Laut itu patrolinya di laut luas tuh, keren ya? Dan itu berhasil menangkap. Yang di darat nggak berhasil menangkap. Kepolisian nggak berhasil menangkap. Yang di laut berhasil menangkap. Yang di darat nggak berhasil menangkap. Nggak berhasil menangkap atau nggak mau menangkap. Nggak melihat atau nggak mau melihat atau pura-pura nggak melihat. Nggak tahu dah. Jawab yang baik di bawah komentarnya ya guys. Meski patroli sudah rutin digelar TNI AL, Yudo mengatakan bahwa kini patroli akan memfokuskan pada antisipasi penyelundupan CPO.
Bahkan ia memerintahkan jajarannya untuk langsung menangkap apabila menemukan praktek penyelundupan CPO. Tapi ada juga beritanya loh Pak, katanya dibantah sama menterinya sendiri itu tentang masalah CPO tuh, ekspor. Kita fokuskan untuk perintahkan pada jajaran apabila melihat sesuatu seperti itu agar segera diperiksa dan ditangkap untuk prosesnya. Diberitakan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa CPO kini masuk daftar komoditas yang masuk larangan ekspor. Larangan ekspor CPO ini bersamaan dengan bahan baku minyak goreng lainnya. Sebelumnya pemerintah sempat menyatakan CPO tidak masuk dalam larangan ekspor yang berarti masih diperbolehkan untuk ekspor. Oke, itu beritanya guys. Kalau gue ngelihatnya kebijakannya Pak Jokowi pertama itu berawal dari langkanya minyak goreng, terus HET dicabut, jadi ini adalah prahara minyak goreng masih berlanjut. Jadi bingung, gara-gara minyak goreng aja nih, gara-gara minyak goreng warga antri, ada yang meninggal. Terus ada keanehan, Kejaksaan Agung yang menetapkan tersangka, kemarin udah gue bahas. Barreskrim kemana, dan ini kebijakan Pak Jokowi yang katanya melarang ekspor kelapa sawit dan bahan baku minyak ya itu, dan akhirnya harga sawit anjlok. Dan sekarang TNI Angkatan Laut menggagalkan amankan berapa juta metrik ton itu CPO. Pertanyaannya adalah, cuman gara-gara minyak goreng sekacau ini Indonesia. Gara-gara minyak goreng aja sekacau ini Indonesia. Waduh. Terus ya Allah, keren loh. Pemerintahan kita keren. Pemerintahan kita keren. Diacak-acak minyak goreng. Udah ya guys. Dan ini tadi terima kasih. Respect buat Angkatan Laut. Jales Veva Jaya Mahe. Ya, Angkatan Laut. Terima kasih. Dan cuman pertanyaan kepada Bapak polisi, Pak, kenapa kejaksaan yang menetapkan tersangka dan yang menangkap ini penyelundupan begini, kenapa Angkatan Laut, Pak? Polisinya kemana, Pak? Nyari gimana ya, Pak? Gimana Pak polisi? Apa yang mungkin posko pemudik itu ya, yang salah satu ormas dibongkar-bongkar. Aduh. Oh iya Pak polisi. Bingung sama kerjanya Pak polisi juga sih. Tapi ini Angkatan Laut loh yang bisa nangkap patroli. Itu di laut. Tapi di daratnya Pak polisinya kemana ya? Selamat berbuka ya guys. Selamat berpuasa. Minta maaf gua kalau ada salah. Ketemu gua di konten gua berikutnya lagi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya? Kemana Pak polisi?